Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Begini Bu ya, saya mau bertanya, umpama yang tadi kalau karakter perempuan bisa dirubah. Terus yang mau saya tanyakan, apakah karakter anak juga begitu? Kadang kalau masih kecil suka melakukan hal-hal yang negatif atau apa gitu. Kita suka ngingetin, tapi kadang orang lain juga bilang, sudahlah nanti kalau sudah gede juga bisa berubah sendiri. Kalau gitu, untuk itu saya mau menanyakan pendapat dia bagaimana, gitu aja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, semuanya bisa dirubah. Makanya ilmu mendidik itu ada memang. Ada anak kecil ternyata hiper, dia no akal banget. Nakal itu menurut penilaian orang tua karena dia melakukan sesuatu yang dianggap tidak baik menurut orang tuanya. Cuman bagi sang anak, dia bukan melakukan sesuatu tidak baik. Ini adalah saya untuk mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam diri saya, mulai dari energi saya, pikiran saya. Sehingga orang hebat dia mengatakan dia orang cerdas sebetulnya, cuman ibunya saja nggak bisa ngarahkan, kan begitu. Kalau disuruh loncat-loncat, mungkin kita buat alihkan. Kalau disuruh wow, ini mungkin suka banting sini banting sini, kasih Allah rakai sebenarnya banting-bantingan. Jadi diarahkan. Makanya ada ilmu-ilmu itu bagiannya ngerti. Jadi orang, jadi pakar-pakarnya, pakar psikolog ini, dia mengerti anak begini, tidaknya dikasih begini. Nah begini, bukan langsung kita biarkan begitu saja. Dia bisa berubah suatu ketika nanti. Tapi efeknya saat ini ganggu orang lainnya harus kita perhatikan dong. Maka harus kita arahkan. Sehingga biasanya orang mengatakan anak itu kecilnya nakal, tapi gede biasanya cerdas. Karena loh, memang betul. Karena apa? Dia sebenarnya idenya banyak, tapi ibunya nggak pernah ngarahkan. Makanya idenya apa? Motong kasur ibunya, mau robek ini. Jadi karena dia nggak tersalurkan. Saya mau ngapain? Tapi ibunya mah kau bikin gambar ini nak. Oh dia jago oret-oret. Wah, ya kan? Mungkin dia harus buatkan sesuatu apa yang sesuai dengan kebiasaannya begitu. Ini bagiannya Bu, saya juga bukan ahlinya juga dalam hal ini. Ini ada dalam dunia pendidikan, mendidik anak ada disesuaikan. Makanya main itu adalah haknya anak. Sehingga Anda tahu anak itu kalau main itu serius, kan begitu. Main tapi serius. Kebalikan bapaknya itu urusan serius tapi main-main. Ini kan kacau kadang hidup kita ini. Ini jadi sebetulnya dia tuh bisa benar dengan serius di saat mainnya aja serius. Kalau kita kembangkan dia, maka di saat serius dia akan serius. Makanya kalau ada anak nakal dan sebagainya, sebenarnya dia ada bakat yang tersembunyi. Maka kalau Anda bisa memahami, pahami. Kalau enggak, Anda datangkan ahlinya, suruh membaca. Anak saya begini, kenapa begini? Dia akan diberi nanti. Dan saya sering diskusi dengan orang mengerti, misal anak begini, dia itu punya kelebihan begini-begini. Ada seperti itu. Jadi ada diarahkan dan sebagainya. Bisa dirubah dan itu ada ilmunya. Maka paling tepat disekolahkan, di pendidikan itu ada, di situ akan diarahkan. Kemudian juga contoh itu sangat membantu sekali. Contoh itu membantu sekali, ya kan? Kalau anak itu melihat ibunya, bapaknya lembut, dia gampang ke bawah kepada kelembutan bapak ibunya. Kalau bapaknya sering kasar, pasti mudah ke bawah kepada. Ini contoh uswatun hasanah penting sekali. Sehingga membentuk karakter akhlak dengan memberi contoh itu baik. Sehingga kalau kita tradisi di Jawa, ya kan, biasanya seorang ibu ngomong sama anaknya pakai bahasa halus. Apa sih? Bapak kok ngomong sama anaknya pakai bahasa halus? Efeknya apa? Anak pun akhirnya ngomong halus kepada bapaknya. Saya selalu mencontoh Jawa karena Anda orang Jawa kan gitu deh ya. Jadi seperti itu. Jadi kita memberi contoh itu penting banget ya. Nah, contoh yang baik dan sebagainya. Itu adalah membantu merubah karakternya. Jadi sama, kalau istri dirubah, sama suami harus bisa dirubah, anak juga bisa dirubah. Ini saja insya Allah harus ada upaya-upaya. Jangan mengatakan tidak bisa dirubah. Cuma permasalahan adalah kemampuan akal kita, ilmu kita untuk merubah itu yang nggak ada, sehingga kadang kita biarkan begitu saja. Bisa berubah suatu kita dan benar berubah, cuman masa sampai belum berubah sampai berubah. Ini kan waktu yang panjang.
Bayangkan sudah mecahin pop tetangga 3 kali, masa dibiayain? Ini efek rusaknya ini harus kita perhatikan. Jangan hanya nanti berubah. Makanya saya juga nggak senang kalau ada orang tua membiarkan anaknya iseng. Suatu ketika ada anaknya bawa gelas dipukul-pukulin di mejanya kaca. Saya bilang, ya Allah, ya kita kan sebagai tuan rumah kan nggak enak masa barang begitu. Nah, kita baru ngomong, jangan bapaknya diem dong, atau betul pecah, kena kakinya juga. Nah ini Anda ini jangan gampang biarkan anak lagi di rumah orang, cuman jangan kasar-kasar, karena anak dibiarin, anaknya cetar jatuhin kok ini di rumah orang lain. Sebetulnya dia bisa dirubah, dia orang aktif, dia anak aktif, bisa dirubah. Tentunya ini ada ilmunya. Yang jelas bisa dirubah, tapi kadang kemampuan kita untuk merubah karena tidak ada. Maka selagi kita tidak bisa, maka kita bantu orang lain untuk bisa menyelesaikan urusan ini. Tapi harus diselesaikan, nggak boleh dibiarkan begitu saja. Karena di saat kita membiarkan, masa pembiaran itu adalah mengganggu orang lain. Allah a'lam bishawab.